kapas diletakkan ke jenazah itu sebagai pelembut. Karena kan kita panas. Ketika dicabut ruh itu jasad itu panas dan sana, makanya mandikan itu bisa ditampung. Guna kapas itu membantu secara tidak zahir membantu melembutkan. Terus kalau kita letak di sini bagian sini, apa ini nggak terasa? Apa ini nggak terasa? Semua terasa, makanya dibuat. Tapi saya tidak mau menyalahkan, begitulah pemahaman. Dan dalam fikih ini banyak cabang-cabangnya. Tak bisa kita bilang, oh harus kayak gini. Kau buat salah, bukan kayak gitu, nggak bisa. Karena semua masing-masing ada dalilnya. Letak kapas semua. Tadi 2 kapas, kan ada 3 kapas mubarok tadi. 1 kita gunakan untuk bantal dengan tilamnya. Yang 2 lagi itulah kita tutup. Boleh bang kapasnya bang? Kita lihat sebagai gambaran. Kalau ini barang-barangnya kemarin ada situ nanti sisir dan lain-lain. Nah, ini kapas. Ini barang kan goyah, tidak saya kasih semua karena nanti panas. Kasihan deh. Nih, ini artinya semua dikasih kapas. Dan posisi tangan yakinkan seperti posisi sholat. Ada yang diletakkan kemarin, lurus. Ada, kan ada ini dalam mazhab Maliki tangannya seperti ini, boleh. Tapi untuk mazhab Syafi'i tangannya disedekahkan di sini. Jadi ibu jangan heran kalau ada jenazah, oh tangannya lurus gini, betul. Mazhab Maliki kan kalau tangannya itu seperti ini. Tapi kita tanya dulu betul nggak di mazhab Maliki? Kita tahu, Pak bapak apa buat kayak gini? Oh iya lupa, bukan karena mazhab Maliki. Tapi kalau diletak umumnya seperti ini. Lalu masuk baju, kan tinggal masuk. Itu dia. Sarungnya tadi pakai dulu sarungnya. Ini ada sarungnya, pakai dulu. Mana tadi? Tim boleh lawan sini bantu kerja kita. Angkat kaki ya. Oke. Pakai sarung. Macam mana yang ketiga? Pakai sarung menutup. Dah lurus. Baru naik bajunya. Ada mamanya sini? Enggak ada. Kenapa aku udah tugas? Dah, tapi kan saya memang kalau untuk keadaan seperti ini karena yang saya yakin jenazah itu melihat. Kalau ibu yang tak yakin silakan. Tapi saya yakin jenazah itu melihat apa yang kita buat. Maka dia punya bagus, rapi kan? Rapi semua. Ini menjadi apalagi penilaian orang bu. Kita kan berbuat di depan orang lain. Kalau kita asal-asal orang menilai, ini nggak bisa, asal-asal kerjanya. Ini jorok nilai. Saya pernah tuh, ketika saya sudah selesai didatangi, Ustaz, minta nomor HP karena saya lihat beda dengan tempat kami sana. Saya kasih. Nah, gitu. Karena itu menjadi penilaian orang. Dan dirapikan semua bajunya, udah semua baju, baru masuk untuk mengkafani. Mengkafani ini ada beberapa versi. Ada yang model versi gulung. Tahu ibu versi gulung tuh maksudnya? Ambil ujung sana, tolong bang, ujung sini, digabungkan dengan ujung, dia versi gulung. Yang sana gulung kemari, saya gulung ke sini. Abang gulung berbalas. Ada yang seperti ini. Pernah ibu nampak? Pernah ibu nampak. Dan rata-rata saya lihat seperti ini. Tapi nampak dia ruangnya dikurung. Nah, tapi seperti ini nampak tidak kemas, jorok, tidak rapi, tidak kemas, macam dodol garut bentuknya. Terus gimana supaya rapi? Saya buat yang rapi itu model lipat daun. Model lipat daun itu seperti apa? Masuk lipat, masuk, tarik ke bawah. Iya, masuk, terus masukin. Iya, mana lebih rapi bu? Ya, lagi rapi. Ya, terus gulung, tarik. Ya, tapi ya, apa ini aja. Oke, gulung. Sambil gulung sambil tarik. Nanti untuk mengikatnya. Itu cara mengikatnya bu ya. Sambil gulung sambil tarik. Apa? Gulung dulu. Gulung, tarik. Ikatnya ikat simpul. Kenapa? Karena mau dibuka lagi di kuburan. Jadi ikatnya ikat simpul saja. Ikat simpul, jangan ikat mati karena dia mau dibuka lagi. Gitu. Tujuannya tuh supaya udah dibuka kuburan. Udah, ini bagian kaki. Disunahkan membuat kembang mawar. Karena kalau kayak gini, sangko orang subuh kompor. Dibuat kembang mawar. Ini namanya sunnah kembang mawar, buat. Nah,
Kemudian setelah kaki lutut. Kalau perempuan tadi 7, tambahannya satu lagi di betis. Nah, perempuan. Tapi sebenarnya jumlah ikatan ini Bu tidak menjadi patokan harus seperti itu. Yang penting terikat, tidak lagi terbuka itu. Tidak harus 7, tidak harus 5. Tapi yang diajarkan itu 5 dan 7. Tidak harus sunnah. Nah, kalau laki-laki langsung ke lutut. Bagaimana mencari lutut? Raba-raba. Nah, di lututnya. Ngikatnya yakinkan di sebelah kiri. Kenapa di sebelah kiri? Karena jenazah tadi, ingat tadi pesan Ustaz kita mau dihadapkan ke kiblat. Biasanya kalau menghadapkan ke kiblat, dia sebelah kanan itu miring. Ini sebelah kiri yang diikat. Jadi kalau ibu ikat sebelah sini, ibu ikat di tengah, payah mukanya. Nah, jadi kan ngikatnya itu di sebelah kiri. Di sebelah kiri semuanya, mulai dari kaki sampai kepala. Nah, rapikan, karena memang kita seperti yang saya sampaikan, bukan hanya sekedar sah, tak sah, bagus, tak bagus, bersih, tak bersih, tapi rapi. Jadi penilaian orang juga. Nah, begitu juga dengan kaki. Terus, ini tadi pinggul. Mana pinggulnya? Di bagian pinggul. Ukuran kapan di awal yang saya sampaikan tadi menentukan ini. Kalau salah kita mengemasnya, nggak akan terbungkus. Dan tahu dia besar 120 kilo. Awal buat ukurannya seperti itu, nggak akan terbungkus. Saya pernah nengok Ustaz seperti dibungkusnya, rupanya kurang. Terbuka ini, nah, diambilnya kan kebutuhan lainnya, ditutup ya, biar nggak nampak bodohnya, tutupnya. Saya nengok langsung, oh lain kerja Ustaz. Karena nggak ada tutupnya lagi. Salahnya karena tidak mengukur tangan. Ini kan cukup, kan seperti saya bilang tadi, untuk ini cukup ukurannya. Terbungkus semua. Bagian pinggul. Ini standar. Arti standar itu ukuran standar. Kalau berlebih, supaya nggak nampak dia berlebih, ambil gunting, rapikan. Ada masalah? Supaya nggak nampak gunting tadi hilang, nah, rapikan di sini. Pokoknya ditengok orang lah. Kerja kita itu rapinya, kemasnya itu ditengok orang, kan nampak lagi. Rapikan semua. Apa yang kita kerjakan itu nampak. Dah, kemudian tangan. Nah, tangan di sini banyak orang yang bersilang. Tangan dibuat di atas, di sini. Ini bukan tangan. Ini namanya dada. Dibuatnya di sini. Ini bukan tangan, ini perut. Terus tangan dia, tangan disilangkan. Ini tangannya, nah disilangkan juga. Nah, ini dia. Posisi tangan. Kalau di sini perut, di sini dada. Nah, inilah tangan. Karena kalau pas sejajar tangan itu naik turun talinya. Nah, jadi semua itu ada sebab-sebabnya kenapa mesti seperti ini. Jadi dibuat. Nah, ini dia bagian tangan. Tetapnya ikatnya masih tetap di sebelah kiri, tak ada perubahan, baik dari atas sampai ke bawah, sebelah kiri terus. Nah, ada sebagian mau ada yang mau, karena kita nih Pak, beda dengan binatang itu dalam segi akal saja. Kalau bangki, lebih bau bangki kita ini. Kenapa? Karena kita semua kita makan. Lembu, sapi, lembu, daun saja. Kita semua kita makan. Maka dari itu untuk meminimalisir bau itu, aroma itu disediakan tadi kapur bagus, kemudian tepung cendana gaharu. Ini ada cendana gaharu itu seharusnya tadi terletak di kapas. Karena kita buru-buru aja waktu. Saya terlupa. Gaharu cendana. Itulah dia udah gaharu cendana sudahlah tahu. Nah, ini. Nah, ini wangi disediakan. Al-Mubarak menyediakan minyak wangi, khusus ini wangi. Kalau makainya macam mana Ustaz? Makainya langsung dibuka ini Bu. Dia cepat. Kalau ibu pakai gini, nah ibu besok siapa? Jadi ini dibuka, bisa. Orang tuh bingung pas saya buat kayak gini. Bisa Ustaz? Bisa lah. Ini buka. Nah, tuangkan. Wangi. Bisa. Nah, kan belum tahu apa. Bisa dibuka. Nah, karena kalau langsung itu lama. Kita tadi kan dibilang disiplin waktu. Nah, sahabat semua, terkadang orang ada fobia. Nanti fobia itu takut hal-hal yang mistis yang putih-putih. Nah, jadi supaya kita tidak menimbulkan fitnah itu, kita buatlah tutup pakai kain panjang. Tolong bang, nah ini tutup ya. Inilah yang
dalam syair itu, datang masanya insaflah diri, selimut putih pembalut badan, tinggal semua yang dikasihi, berbaktilah hidup sepanjang zaman. Itu kan fakta. Kain putih lah sama sini. Udah, tutup semua. Sediakan di sini kain penutup muka. Kenapa nggak di sini aja Ustaz? Di sini orang ramai. Karena sebelum nanti ditutup ini kan ziarah dulu keluarga. Nah, di sini baru ziarah nih Pak. Keluarga yang mau ziarah silakan sebelum ditutup. Di sini letak kapas penutup muka. Kenapa nggak di sini Ustaz? Nanti hilang. Kalau di sini aman. Nggak hilang. Tapi ingat, jangan pula udah bilang lupa, aku mana kapas tadi, sama-sama lupa. Mana kapas tadi? Lupanya di sini. Nah, itulah gunanya ibu-ibu, kita belajar untuk kita mengingat di mana kita posisinya. Nah, selanjutnya kalau ada yang mau pakai sorban, pakai. Kalau ada yang mau tidak pakai sorban, tidak masalah. Tapi dikuatkan dalam fikih itu ketika umroh atau haji. Yang meninggal ketika haji dan umroh tidak boleh pakai penutup kepala. Nah itu dia, itu bedanya ketika umroh dan haji, ketika dalam posisi ihram. Makanya tengok mayat-mayat yang disolatkan di Masjidil Haram ketika dalam keadaan berihram haji atau umroh tidak pakai penutup kepala. Nah itu kuat dalilnya. Tapi kalau selain daripada itu, ada yang mengatakan tetap boleh pakai sorban atau tidak boleh tidak pakai sorban. Ikhtilaf. Tapi untuk haji dan umroh ketika meninggal di Mekah wajib tidak boleh memakai penutup kepala gitu. Nah, teknisnya macam-macam Bu. Saya buat yang biasa, biasa kita buat. Rambutnya panjang, kalau dia tadi misalnya perempuan kalau mau dikepang bagus. Tapi kalau tak sempat mengepangnya cukup sisir. Tadi ambil sisir rapi kan, selahan kembali dipikir. Kalau sempat ibu mengepang, kepang. Kalau sempat. Kalau tidak sempat, yang penting dirapikan saja. Jangan buat rambut bersera, habis itu nggak pakai penutup orang yang ini rambut kuntilanak bersera rambutnya, nggak dirapikan. Dah, baru dipasang sorban. Pasang sorban banyak caranya, tapi yang biasa saya buat pakai imamah. Tolong satu orang sini Pak, pasang sorbannya. Sini Pak, nah pegang. Saya biasanya memang Bu perlu untuk kawan bantu asisten Pak. Iya. Ini sini gue biar nanti aja pegang aja. Ya, angkat kepala. Biasanya saya suruh angkat kepala asisten karena ini udah masih hidup. Angkat sendiri. Jadi saya suruh tuh angkat kepala. Ya, ini mayat canggih. Ya, terus. Nah inilah sorbannya. Makanya guna bantal tadi supaya dia agak tinggi sedikit. Saya misalnya kurang, saya tambah lagi di bawah. Kenapa Ustaz tambah di bawah? Karena kalau saya tambah, jadi lupa di bawah orang itu semua. Nah makanya saya buat. Tapi karena ini sudah agak tinggi, sudah bisa. Ustaz, ada yang perlu mengalihkan bedak supaya nggak nampak ada pujana. Dia ada sediakan bedak barok. Bedak ada di rumah bisa Ustaz? Bisa. Tapi ilmu barok supaya tak cari lupa kita bedak kita. Anak awak meninggal misalnya, keluarga meninggal mana bedak dari saya mau tanya bedak. Lupa mau barok dia. Ambil bedak. Dah, kemudian sumbat. Apa yang disumbat ini? Kenapa? Khawatir takut ada keluar lagi cairan. Kemudian ketika orang ziarah ini aroma perut ini tak keluar. Andai tahu tutup, silahkan ziarah orang keluar aroma itu. Kalau di tengah Ustaz, tadi kan kita ikat pakai kain. Kalau saya tak mau saya ikat lagi. Kenapa? Karena nampaknya macam kurang layak dia. Jadi cara saya ambil kapas, saya gulung, saya letakkan di sini. Kan terakat ya. Nah, gini kita letak kapas. Itu saya. Ada yang udah diikatnya, salah diikat, enggak salah. Cuma nampaknya tergantung diri dia kalau diikat gitu. Saya pernah lihat orang ikat, enggak salah kalau diikat. Tapi saya buat pakai kapas, kemas di sini. Jadi letak diganjal kapas,
tertutupnya sebisanya. Kalau tidak bisa udah. Kalau ada tadi yang berkaitan dengan gigi atau apa itu dicabut sebisanya. Kalau tak bisa jangan keraskan gigi, keraskan ambil paha, ambil paha. Bukan kerjaan lain karena merusak, menyakiti. Dah, kapaskan tadi siap rumah dirapikan. Kalau ada yang mau ziarah tadi silakan ziarah terakhir. Nah mengenai di sini banyak mengenai air mata. Ustaz itu jangan kau ziarah, silakan jalankan air mata. Tak ada hukum kait air mata dengan jenazah. Tidak membatalkan jenazah. Kenapa? Air mata itu suci. Andai air mata membatalkan sholat, maka tak ada yang sah sholat di Masjidil Haram, apalagi imamnya di malam-malam Ramadan ketika berdoa jatuh air mata. Terus kenapa dilarang orang? Karena kan udah rapi nih kan. Kena pula air mata dia, bercomeng lama yang tadi. Jadi kasih bedak, dari rapi kan, dia pula mencium kena air matanya, terang sini air mata, sini, bercomeng semua. Itu sebabnya. Tidak ada hukum kait batal wudhunya, tidak ada. Tapi kalau bisa yang ziarah tadi itu keluarga. Jangan awak mentang meninggal perempuan masuk pula awak mencium. Naik dah laki ya. Dan biar bunda meninggal masih istri aku nih. Keluarga disilahkan. Kalau sesama laki-laki silahkan. Sama laki-laki silahkan. Dan jangan lama-lama. Kenapa? Karena jenazah kalau sudah kena air itu rentan. Jangan lama-lama. Kalau bisa sudah selesai kapankan, sholatkan, kuburkan. Dah, selesai ini sudah kapankan, nah silakan ziarah. Kalau sudah selesai ziarah baru ditutup. Ada yang tutup lah jenazah. Ambil kapasnya, apa doanya Ustaz? Banyak. Ada yang mengatakan doanya alladzina idza asabahum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia ini milik Allah, ku kembalikan kepada Allah. Ada juga yang mengatakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Itu sama itu makna ayatnya, sama-sama mengembalikan kepada Allah. Tutuplah dia. Betul-betul ditutupnya matanya. Masuk ini. Tapi yang lama-lama sesak. Nah, ini aja Bu ya. Saya ikat di sini mana? Dan tali ikat ini jangan kemana. Tali ikat ini jangan kemana-mana. Kalau itu bongkar itu usahakan tali ikat itu bawahnya. Jangan di luar, hilang. Apalagi ada pula anak-anak seperti ini. Bawahnya pulang. Sibuk ibu nyarinya. Ada yang sibuk nyarinya, ada pula yang dikejar anak itu. Mana itu pula lari kemana-mana. Kemana kita cari? Ini supaya aman masuk. Lagi-lagi diingat. Jangan pula mana tadi yang dibisikkan orang di situ Pak. Ingat di sini. Supaya ingat itu nampakkan sedikit. Jangan dalam tali meriah. Pernah saya lihat meriah waktu nyari tali bawah. Sedikit aja, nampakkan sedikit ujungnya. Tahulah kita itu posisi tali. Nah, selesai itu ikatkan dulu. Ini biasanya ditutup Bu. Kita ada masih di sini ada diikat. Karena kan kita mau lanjut untuk sholat. Yuk ikat Pak sini. Ini biasanya tuh ya, ini biasanya ditutup mukanya. Tapi karena ini untuk praktek, kita ikat sementara. Karena kan mau sholat. Oke, dah selesai mengamalkan la haula wala quwwata illa billah. Selesai mengamalkan baru kita lanjutkan sholat. Ini kalau disolatkan sebenarnya